lingkungannya. Silakan dibuka bukunya terlebih dahulu biar kalian juga bisa mengikuti pembelajarannya. Kita mulai ya pembelajaran pada pagi hari ini. Apa yang akan kita pelajari ini nanti, yang pertama ada komponen ekosistem, yang kedua ada satuan-satuan ekosistem, kemudian ada jenis-jenis ekosistem dan bentuk interaksi antar ekosistem. Dari judulnya tadi, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Siapa yang sudah paham tentang apa itu interaksi? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa? Hubungan timbal balik. Ya, betul sekali. Jadi interaksi itu merupakan hubungan timbal balik. Kemudian lingkungan. Lingkungan itu sendiri merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, tetapi segala sesuatunya itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup itu sendiri. Nah, setiap makhluk hidup itu tentunya akan berinteraksi dengan lingkungannya. Kalian sudah tahu belum siapa itu makhluk hidup? Saya, Bu, manusia, hewan, dan tumbuhan, Bu. Ya, betul sekali. Makhluk hidup itu yang pertama ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Ya, tempat hidup makhluk hidup itu namanya apa, anak-anak? Ekosistem, Bu. Bukan ya, jadi ekosistem, bukan ekosistem. Tempat hidup makhluk hidup itu namanya habitat. Jadi habitat itu tempat tinggal hidup makhluk hidup. Sedangkan ekosistem merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini perhatikan, ekosistem itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik itu merupakan keseluruhan semua makhluk hidup yang ada di dalam lingkungannya. Ekosistem biotik ini terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu ada produsen, kemudian ada konsumen dan dekomposer. Produsen ini berperan sebagai penghasil makanan, sifatnya autotrof. Contohnya seperti fitoplankton, kemudian ada juga tumbuhan. Bu, Ya. kenapa tumbuhan disebut produsen? Nah, pertanyaan yang bagus. Didengarkan ya. Jadi mengapa tumbuhan disebut juga dengan produsen? Karena tumbuhan ini dapat mensintesis atau membuat zat makanan dengan bahan karbon dioksida, CO2, dan air atau H2O dengan bantuan siapa? Sinar matahari. Kemudian yang kedua itu konsumen. Nah, tadi paham dulu ya kenapa tumbuhan disebut sebagai produsen, sudah paham ya? Paham. Kemudian selanjutnya konsumen. Konsumen itu hidupnya sangat bergantung pada makhluk hidup yang lain untuk makanannya. Terus yang terakhir dekomposer. Dekomposer ini berperan sebagai zat pengurai. Contohnya ada bakteri dan jamur. Selanjutnya nih, bagaimana ekosistem itu terbentuk? Ekosistem terbentuk atas 5 komponen. Yang pertama ada individu atau organisme. Yang kedua ada populasi. Populasi itu merupakan kumpulan individu sejenis dalam tempat tertentu. Kemudian yang ketiga ada komunitas. Komunitas ini kumpulan dari populasi yang berbeda jenis dalam tempat tertentu. Kemudian komponen yang keempat itu ada ekosistem. Ekosistem interaksi antara anggota komunitas dengan komponen biotik maupun komponen abiotik. Yang terakhir itu ada biosfer. Biosfer itu merupakan kumpulan dari beberapa ekosistem. Dari bagian ini, coba Ibu mau tanya, jelaskan secara singkat menurut kalian bagaimana ekosistem itu dapat terbentuk. Siapa yang berani menjawab? Saya, Bu. Ya, Awalnya silakan. dari individu, kemudian individu itu
ekosistem membentuk biosfer. Ya, betul sekali. Ibu ulangi ya, jadi ekosistem itu terbentuk mulanya dari satu individu. Individu-individu sejenis, kemudian mereka berkumpul menjadi satu membentuk satu populasi. Kemudian populasi membentuk menjadi satu komunitas. Komunitas dan lingkungan tak hidup itulah yang akan membentuk satu ekosistem. Kemudian dari ekosistem, kumpulan dari beberapa ekosistem itu dinamakan biosfer. Lanjut ya, sampai sini paham belum? Paham. Paham. Kemudian jenis-jenis ekosistem. Ekosistem itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada ekosistem alami, yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem alami itu terbentuk oleh adanya proses alam. Contohnya hutan, ada danau, ada pantai, ada laut, gurun, dan lain-lain. Kemudian ekosistem buatan itu ekosistem yang dibuat secara sengaja oleh manusia. Contohnya seperti taman, terus ada kolam, ada waduk, sawah, ataupun kebun. Kemudian pola-pola interaksi. Di sini ada 5 pola. Yang pertama pola netralisme. Pola netralisme, kemudian ada predasi, ada kompetisi, ada antibiosis dan simbiosis. Kita pelajari satu persatu. Dari netralisme. Netralisme itu apa? Yaitu pola interaksi yang tidak saling mengganggu, tidak merugikan ataupun tidak menguntungkan, meskipun mereka berada di habitat yang sama. Contohnya interaksi antara kambing dan kodok di ekosistem padang rumput. Misalkan kalian menggembala kambing di padang rumput, kambing-kambing kalian biarkan memakan rumput di padang rumput pada siang hari. Kemudian pada malam harinya pasti di padang rumput itu ada hewan. Contohnya seperti ada kodok, ada belalang, terus ada hewan-hewan yang lain juga. Nah, di situ pada malam hari kodok itu mencari makan belalang untuk dijadikan makanannya. Nah, di situ kan tidak ada yang saling dirugikan, tidak ada yang diganggu satu sama lain. Kemudian pola interaksi yang kedua yaitu pola predasi. Pola predasi ini yaitu pola interaksi yang terjadi antara pemangsa dan dengan mangsanya. Contohnya pada ekosistem savana, di sana ada zebra, ada kijang, ada rusa. Nah, mereka itu akan dimakan oleh harimau dan singa. Kemudian pada ekosistem kutub juga, nah di sana ada beruang kutub. Beruang kutub siapa yang akan jadi mangsanya? Itu ada ikan salmon. Pola yang ketiga yaitu pola interaksi kompetisi. Namanya juga kompetisi. Kompetisi itu artinya berlomba-lomba. Nah, di sini pola ini terjadi karena adanya persaingan antara individu dengan individu yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun dalam satu habitat itu menyediakan jumlah makanan yang sedikit, belum tentu banyak. Contohnya seperti belalang dan ulat itu saling memperebutkan dedaunan sebagai sumber makanan pada habitat yang sama. Kemudian pola interaksi antibiosis atau amensalisme. Nah, di sini yaitu pola interaksi berupa hubungan antara dua individu yang berbeda jenis yang menyebabkan individu yang lain itu dihambat pertumbuhannya oleh individu yang lain. Contohnya di hutan pinus, misalkan kalian sedang berwisata ke hutan pinus. Nah, kenapa di sana kok adanya cuma pohon-pohon pinus saja, kok nggak ada tumbuhan yang lain yang hidup di sekitarnya? Karena apa? Di situ pohon pinus itu mengeluarkan zat kimia yang bisa menghambat tumbuhan lain untuk hidup di sekitar lingkungan hutan pinus itu.
Kemudian pola yang terakhir yaitu pola interaksi simbiosis. Simbiosis seperti yang kalian tahu, simbiosis itu dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, kemudian simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme itu merupakan simbiosis yang sama-sama saling menguntungkan, jadi tidak ada yang dirugikan, semuanya untung. Contohnya seperti hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Ada lagi antara tumbuhan berbunga dengan hewan penyerbu seperti ada kupu-kupu itu. Kemudian yang kedua simbiosis parasitisme. Simbiosis ini interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain itu dirugikan. Contohnya seperti benalu. Nah, benalu itu hidup sebagai parasit di tanaman inangnya. Kemudian ada juga berbagai jenis bakteri jahat dan cacing yang hidup di tubuh manusia dan hewan. Yang ketiga itu simbiosis komensalisme. Simbiosis ini terjadi jika interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Contohnya seperti simbiosis antara ikan hiu dan ikan remora. Kemudian ada simbiosis antara tumbuhan anggrek dengan sel inangnya. Nah, sampai sini Ibu akan memperlihatkan kalian satu tayangan video biar kalian lebih paham tentang materinya ya. Ibu bentar, Ibu panggilkan dulu. Interaksi antar Nah, di sini anak-anak ekosistem. Hai teman-teman, perkenalkan aku Dante dan temanku Ryan. Kami akan mengajak teman-teman untuk mengamati beberapa interaksi yang terjadi antara komponen biotik suatu ekosistem. Ayo kita amati bersama interaksi yang terjadi dalam ekosistem berikut. Dante, coba lihat ini. Kenapa dengan anak pohon itu? perhatikan ini materi sama seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kalian bisa buka-buka catatannya juga. Harusnya pohon ini kan berasal dari biji dari pohon induknya. Iya, kamu benar Ryan. Ryan, coba kamu lihat monyet itu. Pohon yang dipanen oleh monyet yang ada di sana itu pohon ihau kan? Iya, Dante. Wah, buahnya banyak sekali. Lihatlah, monyet-monyet itu sedang memakan buah dari pohon ihau itu. Jadi, bisa saja anak pohon ihau yang ada di sini berasal dari biji buah ihau yang dibawa oleh monyet-monyet itu. Kamu benar, Dante. Monyet dapat makannya dari pohon ihau. Lalu pohon ihau tersebut dapat menyebarkan bijinya untuk tumbuh di tempat lain melalui monyet-monyet itu. Kalau begitu, monyet dan pohon ihau sama-sama untung. Nah, perhatikan pohon ihau dan monyet itu sama-sama untung. Tadi contoh dari simbiosis apa? Simbiosis mutualisme. Perhatikan lagi. Wah, pohon ini ditumbuhi oleh benalu. Nah, ada tumbuhan yang ditumbuhi oleh benalu. Benalu menempel pada sel inangnya. Itu merupakan simbiosis parasitisme. Melalui asal saat inilah benalu tersebut menyerap air dari laut yang ada di dalam tubuh inangnya, sehingga lama-lama inangnya akan mati karena kehabisan air dan mineral yang diperlukan untuk hidup. Hmm. Kalau begitu, hubungan antara keduanya termasuk
pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Nah, ini soalnya satu-satu. Kerjakan ya, nanti untuk minggu depan silahkan dikumpulkan pada Ibu, nanti saya nilai, saya masukkan ke nilai kalian sebagai nilai keaktifan. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian.